inspirasi. Apa kabar peserta pelatihan kepemimpinan pengawas? Bagaimana sudah mendiagnosis isu permasalahan organisasi yang prioritas paling lemah dan ingin mencari solusinya? Hebat, pasti sudah siap. Kini saatnya dengan berpikir kreatif dalam pelayanan bersama Asih Setiawati Widya Iswara, Pusdiklat Kementerian Ristek BRI. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya sebelum memasuki pembelajaran materi berpikir kreatif dalam pelayanan akan menyampaikan lebih dahulu strategi pembelajaran dan kompetensi yang akan dibangun adalah membangun kepemimpinan pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pelayanan. Adapun dalam strategi pembelajaran daring, kita akan gunakan alur belajar PEDATI. Pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Pelajari yaitu dengan self-study, belajar mandiri, membaca modul, bahan tayang, dan video strategi pembelajaran. Dan selanjutnya, dalami dengan interaksi secara online, live chat, diskusi secara online, dan kemudian terapkan dengan mengerjakan tugas, praktek, dan presentasi. Dan terakhir adalah evaluasi dengan learning feedback dan learning journal. Semuanya merupakan pembelajaran full e-learning, sinkronus dan asinkronus. Model pembelajarannya adalah dengan pendekatan pembelajaran mandiri secara orang dewasa, student centered approach. Strategi pembelajarannya dengan inquiry, learning by group, or learning by individual. Metode pembelajaran inquiry, sinkronus dan asinkronus. Kemudian teknik dan taktik pembelajarannya spesifik, individual, unik. Itu adalah metode pembelajaran daring. Apa strategi inquiry? Strategi inquiry adalah memberi pengalaman apa yang kita minta, melakukan refleksi, yaitu mengundang peserta untuk berdiskusi, fokus pada hipotesis, mengumpulkan data dan penggunaan data fakta sebagai evidence. Selanjutnya melakukan analisis dan memberikan kesimpulan. Alokasi waktu pembelajaran adalah selama 18 jam dengan 4 materi pokok. Materi pokok yang pertama menggunakan live chat dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian materi pokok yang kedua menggunakan virtual daring melalui Zoom meeting, yaitu games, bus group, ceramah singkat, diskusi, dan presentasi. Materi pokok yang ketiga juga menggunakan virtual daring dengan Zoom meeting, yaitu belajar tentang tebak gambar, kreatif inovasi, bus group, diskusi, dan video inovasi. Yang keempat, menggunakan virtual daring dengan Zoom meeting, yaitu dengan ceramah singkat, bus group, studi kasus, praktek,
dan menggunakan inovasi Shopee. Dan akhir adalah evaluasi. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang kreatif, marilah kita memahami, mendalami, dan memaknai berpikir kreatif dalam pelatihan. Deskripsi mata pelatihan ini adalah memberikan kemampuan berpikir kreatif dan menerapkan dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pejabat pengawas pada unit organisasi. Sedangkan hasil belajar, yaitu setelah pembelajaran Bapak Ibu diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansi Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pelayanan. Indikator hasil belajar, ya, setelah pembelajaran selesai, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep berpikir kreatif yang baik dan benar. Materi pokok kedua, Bapak Ibu harus mampu mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif dan inovasi. Materi pokok yang ketiga, Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pelayanan harus menerapkan strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Dan materi yang terakhir, diharapkan Bapak Ibu dapat merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi jabatan. Lalu bagaimana caranya agar Bapak Ibu memahami dan mampu menjelaskan, mempraktekkan, dan mengimplementasikan rancangan strategi inovasi pelayanan publik di unit organisasinya? Mari kita mencari, paham, dan maknai satu demi satu pokok materi, sub materi pokok pada mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Materi pokok yang pertama adalah konsep berpikir kreatif. Bapak Ibu, pada materi ini akan diberikan pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. Bagaimana tahapan proses kreatif? Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif? Pengertian dan alasan inovasi serta best practice inovasi publik. Lalu buat latihan soal. Pada materi pokok kedua, teknik berpikir kreatif. Di sana akan diperoleh pengertian dan pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide kreatif. Lalu diberikan bagaimana teknik-teknik berpikir kreatif, yakni banyak teknik yang akan diberikan: teknik scamper, teknik brainstorming, teknik pemanasan atau warming up, angan-angan, teknik
mind mapping, pemecahan masalah, teknik curah pendapat, buku catatan, dan model pertanyaan ospek. Sedangkan materi pokok yang ketiga, strategi inovasi dalam pelayanan publik, di sana akan disampaikan kembali mereview konsep dasar inovasi, prinsip inovasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi, peranan pemimpin yang menggunakan inovasi, dan strategi inovasi pelayanan publik. Selanjutnya kita akan masuki bab 4, yakni merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan dengan menggunakan konsep strategi 6D dan merancang inovasi menggunakan kanvas model inovasi, yakni sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart dan terdiri dari 9 elemen. Dalam materi ini dapat menggunakan studi kasus atau langsung menganalisis unit kerja dari salah satu peserta. Evaluasi dan tindak lanjut adalah dengan menggunakan learning feedback dan learning journey, yaitu evaluasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus, sinkronus dengan post-test sebagai learning feedback, ya, diberikan kepada Bapak Ibu yang sebelumnya sudah diberikan pretest. Pretest dan post-test adalah sama. Kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut Bapak Ibu peserta, bagaimana tindak lanjut Bapak Ibu di unit organisasinya untuk mengerjakan aksi perubahan. Dan kedua, Bapak Ibu diminta untuk melakukan tindak lanjut pada diri sendiri secara individu. Apa strategi inovasi yang akan Bapak Ibu kerjakan ke depan? Bapak Ibu, para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, tetap semangat. Sampai jumpa di kelas Virtual Moodle Learning Management System (LMS) Pusdiklat Kementerian.